Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco tani semua dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya. Kali ini saya akan membuat video ya. Ini video tanaman refugia. Tanaman refugia ini memang sengaja ditanam di sini untuk sebagai pemancing predator-predator agar bisa mengendalikan hama yang ada di tanaman. Jadi seperti itu. Seperti tawon, kumbang dan lain sebagainya itu adalah predator bagi kupu-kupu, ulat, dan serangga-serangga lain yang masuk ke area sini. Jadi bunga ini bukan hanya untuk hias-hiasan, bukan hanya untuk bagus-bagusan mempercantik lahan kosong. Memang sengaja ditanam untuk memancing hewan-hewan predator. Jadi sistem penanganan atau pengendalian hama alami. Jadi seperti rantai makanan ya. Jadi hama-hama yang nempel atau datang ke lahan tanaman kita itu juga ada predatornya. Nah, dengan ditanam bunga-bunga di sekitar ladang kita yang ditanami, itu adalah salah satu, ingat ya, salah satu upaya atau ikhtiar saya untuk mengendalikan hama di tanaman bawang merah saya. Pengendalian hama di lokasi tanaman saya. Ini yang di lokasi 1, yang lokasi 2 belum sempat nanam karena masih satu kali tanam ya. Di sana belum sempat, belum ada bijinya. Ini biji-bijinya ini saya dapatkan dari rumah. Kebetulan di rumah itu ada bunga seperti ini. Ada yang tua, saya kumpulkan dikit-dikit, terus saya taburkan di area sini. Jadi selain untuk pengendalian hama juga, bunga-bunga ini juga untuk menghias lah istilahnya, untuk mempercantik area persawahan. Kalau dari jauh kelihatan cantik, ini berwarna-warni. Yang ini bunga matahari. Bunga matahari ini nanti biasanya yang datang lanceng ya. Lanceng juga merupakan predator untuk hama-hama yang kecil-kecil itu. Jadi selain juga mempercantik lokasi, juga bisa memancing hewan, memancing predator untuk memburu serangga-serangga yang ada di area. Sebenarnya ini kurangnya gimana? Ini sebenarnya waktu kecil itu seharusnya saya pindah, saya ratakan di sudut sana sampai ke sana, sudut sana sampai ke sana. Itu kan banyak lokasi yang tidak ditanami atau di pinggiran galengan. Seharusnya seperti itu. Bisa di sini juga ditanami, tapi saya bingung di situ airnya gimana. Sampai sana itu bisa juga ditanami di pinggir-pinggirnya. Selain bunga refugia ini ada juga bunga matahari. Itu juga memanggil serangga yang bisa menjadi pemakan bagi serangga-serangga pengganggu di tanaman kita. Jadi mereka itu tawon dan lain sebagainya itu, predator itu mencari putik-putik bunga di sini dan mencari makanan di area sekitar sini. Karena kita memanggil ya, memanggil hewan-hewan atau serangga-serangga predator gitu. Jadi seperti rantai makanan
kita mencoba menyeimbangkan dengan mendatangkan predator melalui metode penanaman bunga-bunga di area pertanian kita. Selain bunga refugia juga bisa dengan bunga apa itu namanya ya, bunga kenikir atau kembang telean, bisa juga yang kuning-kuning itu, atau bunga kenikir juga bisa. Tapi saya belum mendapatkan bijinya, di rumah nggak ada. Kalau ini di rumah banyak, jadi saya dapat bijinya. Sebenarnya ini kan terlalu rapat penanamannya. Waktu itu cuma saya sebar gitu aja. Seharusnya kalau sudah agak besar sekitar 10 cm segini itu dipindahkan, diratakan di area pinggiran sana, pinggir sana, seperti itu. Selain juga menyejukkan mata dilihat untuk hiasan di lokasi pertanian kita, juga untuk mengusir atau mengendalikan serangga-serangga yang merugikan itu. Sebenarnya metode ini udah banyak yang memakai di wilayah Blitar, Batu, di wilayah Kediri, di wilayah Blitar yang sini, yang lor kali sini, yang seberang Kali Brantas, dari sini hanya nyeberang Kali Brantas, itu di persawahan sudah ditanami bunga-bunga. Kalau di wilayah Tulungagung sini saya juga kurang tahu. Ini juga di sini para petani itu juga tanya, ini tanaman apa mas? Tanaman apa? Saya kasih tahu, kembang atau bunga. Ini bunga untuk apa? Bunganya untuk mengundang serangga-serangga predator, saya bilang gitu. Terus banyak dari petani sini yang mau minta benihnya. Nanti kalau udah tua ini mau diminta benihnya. Jadi alhamdulillah sudah petani sini sudah juga mulai memahami cara-cara lama seperti ini. Sebenarnya cara ini adalah cara lama ya, cara kuno, cara orang tua-tua dulu. Tapi masih efektif, apalagi kalau kompak. Satu lokasi seperti ini ya, satu lokasi ini padi, semua satu lokasi ini yang sudah panen padi, habis ini tanami jagung. Semuanya, setiap petani atau setiap petak itu menanam bunga. Bayangkan keindahannya ya konco-konco tani. Semua petani menanam bunga ini atau bunga yang lain, bunga refugia ini atau bunga yang kenikir itu, untuk meminimalisir hama yang berada di lahan mereka. Pastinya di persawahan ini akan terlihat lebih hidup, terlihat lebih indah, warna-warni, banyak bunga di mana-mana. Sebenarnya di sini sudah ada, tapi masih sedikit. Nah itu sudah tua-tua itu. Ini di dalam sungai ya. Di dalam sungai dia tumbuh liar sebenarnya. Nggak tahu ini mungkin ditanam di area sana akhirnya hanyut ke sungai. Saya juga nggak tahu. Tapi itu di sini banyak juga benihnya, tapi hanya merah warnanya. Itu juga sama yang di sana. Bisa juga digunakan untuk benih. Kan kelihatan bagus sekali ya. Jadi berwarna-warni sawahnya. Setelah ini tua, kemungkinan nanti para petani sini akan banyak lagi yang menanam untuk pengendalian hama. Ya, saya persilahkan saja untuk mengambil benih-benihnya agar mereka ikut-ikut menanam. Soalnya begini ya konco-konco tani. Mungkin area sini ya, area sini saya tanami. Untuk radius area saya ini, kemungkinan serangga predator ini bisa menghabiskan atau mengurangi populasi dari hama yang mengganggu. Tapi hama pengganggu itu datangnya dari sana, dari sana, dari sana. Kalau hanya sini saja yang ditanami bunga, pastinya kurang maksimal. Jadi hanya wilayah sini saja yang ada serangga predatornya.
Kalau setiap petani mau menanam di pinggiran-pinggiran, nggak perlu banyak, yang penting ada ditanami. Jadi yang serangga di sana itu nggak sampai ke sini, apalagi musim panen begini. Jadi hama-hama pengganggu yang dari sana bisa lari ke sini. Itu juga mengkhawatirkan untuk tanaman kita yang belum panen. Seperti itu. Kalau mereka sadar atau mau menanam sedikit saja di area persawahannya, atau setiap petak ada 1 meter persegi atau 1 meter kali berapa yang di pematangnya, di galengan, itu mau ditanami bunga atau ambil biji dari manapun, dari sini juga boleh, cari sendiri juga boleh, apapun jenis bunganya yang bisa mekar seperti ini, yang bisa mengundang serangga predator, itu saya kira sangat bagus. Sangat bagus juga untuk mengurangi populasi serangga pengganggu atau hama pengganggu. Di desa saya sana rencana seperti itu. Di jalan sana akan ditanami. Di sana ada kelompok taninya ya, kelompok tani. Akan ditanami segala macam bunga di jalan, itu jalannya lebar. Untuk apa? Yaitu untuk meminimalisir serangga atau hama pengganggu dengan mendatangkan serangga predatornya. Seperti itu ya konco-konco tani. Oke konco-konco tani, apabila ada saran atau komen atau ada yang salah dari video saya, tolong dibenarkan di kolom komen ya. Apabila ada masukan juga tulis di kolom komentar. Oke konco-konco tani, kita sama-sama belajar melalui YouTube. Kalau konco-konco tani mempunyai channel YouTube, silahkan tulis di komen juga, akan saya subscribe. Jadi kita sama-sama membangun pertanian Indonesia. Mening.